Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Hamadifah, mewakili teman-teman dari kelompok 3. Izinkanlah kami memaparkan sedikit mengenai pembaharuan di Turki Utsmani bagian 2 pada gerakan Turki Muda. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakang terjadinya gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda dilatar belakangi oleh 2 hal. Yang pertama adalah kegagalan Utsmani Muda melakukan pembaharuan pasca meninggalnya Sultan Abdul Aziz Said. Kelompok pembaharu mengangkat Murad V sebagai Sultan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan Sultan masih absolut. Pada masa pemerintahannya Murad V dipandang tidak piawai dalam memimpin kesultanan dan tidak mampu mewujudkan misi Turki Muda. Oleh karena itu, kepemimpinan Murad tidak berlangsung lama dan kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Hamid II 1876 sampai dengan 1909. Kemudian tujuan dari gerakan Turki Muda adalah 1. Membatasi keabsolutan sultan. Yang kedua, mengembalikan konstitusi 1876, dan yang ketiga adalah mengembalikan demokrasi parlementer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siapa saja tokoh Turki Muda. Yang pertama yaitu Ahmad Reza pada tahun 1859 sampai tahun 1931. Ahmad Reza adalah anak seorang mantan anggota parlemen pertama Turki bernama Ingilis Ali. Sejak kecil dia sudah bercita-cita ingin mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Untuk mewujudkan cita-citanya, dia melanjutkan studinya di sekolah pertanian. Tetapi dia gagal dalam mewujudkan cita-citanya dan mengalihkan perhatiannya dengan cara menulis buku dan membaca buku-buku karya pemikir Prancis. Kemudian dia berpendapat untuk menyelamatkan kerajaan Utsmani dengan cara pendidikan yang positif, bukan teknologi atau metafisika. Menurutnya, pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila sistem pemerintahan bersifat konstitusional. Oleh sebab itu, Ahmad Reza menghimbau Sultan Abdul Hamid untuk mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem konstitusional. Yang kedua yaitu Mehmed Murad pada tahun 1853 sampai 1912. Ide pembaruan yang dibawa oleh Mehmed Murad ada 2 masalah pokok. Yang pertama, cara pembatasan kekuasaan absolut sultan dengan cara menetapkan prinsip musyawarah. Pokok kedua yaitu memulihkan kembali rasa percaya antar wilayah dengan pemerintahan pusat di Istanbul dengan pemerintahan daerah. Pokok pertama mencerminkan tuntutan konstitusional dan pokok kedua menampakkan ide Islamisasi. Tokoh yang ketiga yaitu Pangeran Sabahuddin pada tahun 1877 sampai 1948. Sabahuddin meninjau problem yang dialami kerajaan Utsmani dari sudut sosiologi. Baginya, permasalahan yang dialami kerajaan Utsmani dapat dipecahkan dengan mengadakan perubahan sosial. Menurutnya, masyarakat Turki itu bercorak kolektif, yaitu orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri,
Oleh karena itu, tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung kepada kelompoknya. Masyarakat yang dapat maju ialah masyarakat yang anggotanya tidak banyak bergantung kepada orang lain, tapi berusaha berdiri sendiri untuk merubah keadaan. Itulah 3 tokoh Turki muda dalam pembaruan Islam di Utsmani. Walaupun terdapat perbedaan pandangan dan visi politik antar ketiga tokoh gerakan Turki muda, namun mereka sepakat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Kesepakatan itu diambil setelah diadakan konferensi di Eropa yang terakhir pada tahun 1907 di Paris. Demikian kebudayaan nasional yang akan dihidupkan kembali itu harus dijiwai oleh Islam. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa baik golongan Barat maupun golongan nasionalis Turki tidaklah mengabaikan Islam dan pemikiran pembaruan. Mereka keduanya menginginkan pembaruan dalam Islam dan bukan di luar Islam. Dalam hal ini mereka sepaham dengan golongan Islam. Perbedaan mereka dengan golongan tersebut akhir ini ialah bahwa golongan Islam dalam pembaruan bersifat tradisional dengan golongan lainnya bersifat modernis. Sementara itu, perbedaan dasar antara golongan Barat dan golongan nasionalis Turki terletak pada keadaan yang pertama ingin mempertahankan keutuhan kerajaan Utsmani, dengan golongan nasionalis Turki tidak mementingkan hal itu lagi. Mereka telah pikir ke arah negara nasionalis Turki. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.